Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saya hormati, Dinas Parpora Kabupaten, terus Pak Lulu, tokoh nasional yang peduli tentang pelestarian cagar budaya. Ini yang kita harapkan beliau bisa senantiasa mendampingi kita semua. Insyaallah. Karena beliau pernah lama di pemerintahan dan saat ini membaur dengan masyarakat dan peduli tentang pelestarian kebudayaan kita sebagai warisan leluhur kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka memulai atau melanjutkan kegiatan kita yang sudah berlanjut tahun lalu. Jadi untuk mengungkap tinggalan budaya Majapahit yang terdapat di Dusun Bendo ini, dan mudah-mudahan nanti hasil kegiatan ini bisa menunjukkan bagaimana bentuk dan fungsi struktur yang ada saat ini. Karena kita masih menduga-duga bahwa ini adalah sebuah tempat yang terdapat bangunan besar, namun saat ini kita belum bisa melihat apa-apa di atas permukaannya selain talut yang ada. Dan itu juga sudah banyak di posting di media sosial oleh teman-teman. Ada juga yang menyebutnya sebagai waduk, ada yang menyebutnya sebagai talut. Itu juga belum bisa kita menyatakan yang sebenarnya apakah dia talut atau, tapi kalau disebut waduk kemungkinan tidak terlalu tepat. Nah, ini harapan kami melalui kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami tujuan kegiatan ini, karena kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan kami sebagai UPT-nya, itu tugasnya hanya mengungkap seperti apa peninggalan Majapahit yang ada di sini. Nanti untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengembangan pemanfaatannya, itu masih ada langkah berikutnya. Artinya kegiatan ekskavasi ini tidak langsung serta-merta setelah itu langsung bisa dimanfaatkan sebagai objek destinasi atau apa. Walaupun itu sudah bisa berjalan, karena kenyataan selama ini pada saat kita melakukan penggalian pun sudah banyak pengunjungnya, tapi bukan pengunjung yang kita tahu. Nah, itulah harapan kami untuk teman-teman semua, komunitas, media, masyarakat. Mari kita menginformasikan ini seluas-luasnya tentang kegiatan ini dan seluruh tinggalan yang kita temukan. Tapi dengan syarat kita satu pintu, satu informasi. Jangan interpretasi masing-masing. Ini sangat perlu supaya kita bisa mengedukasi masyarakat untuk memahami yang sebenarnya. Kalau semua nanti berinterpretasi berdasarkan keinginan sendiri-sendiri, maka itu akan muncul berbagai narasi yang berbeda-beda. Jadi harapannya tetap siapapun boleh mempublikasikan ini, tapi informasinya harus sama. Bukan kami mau mengendalikan informasi itu, tapi kami hanya ingin menyampaikan yang benar kepada masyarakat. Jadi bukan melebih-lebihkan, bukan menambah-nambahi, dan bukan mengurangi. Karena yang kita lihat di media sosial ini banyak yang seperti itu. Jadi berdasarkan penerawangan, berdasarkan mimpi. Ya untuk sementara jangan pakai itu dulu. Kita pakai yang akademis, yang ilmiah saja, yang fakta. Jadi jangan ada interpretasi tambahan yang tidak didasarkan pada referensi yang ada. Jadi kami tidak menghalangi untuk meliput, untuk mempublish, boleh, siapapun boleh, pribadi boleh, institusi boleh, tapi kita satu pintu. Artinya bukan pintu informasinya, tapi pintu apa yang mau disampaikan itu. Kita satu suara, jadi tidak beragam. Ini harapan saya kepada kita semuanya. Jadi siapapun boleh. Dan malah memang kita harapkan peran serta masyarakat agar bisa menyebarluaskan ini semuanya.
Jadi informasikan seluas-luasnya, karena dengan semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka manfaat dan fungsi peninggalan Majapahit ini semakin luas dan semakin besar. Itu yang kita harapkan. Jadi masyarakat semakin mengetahui yang sebenarnya. Makanya itu kami mengharapkan agar informasinya ini betul-betul satu arah. Jadi didasarkan pada fakta yang ada, bukan pada penerawangan atau terutama yang klinik. Kalau kita bisa membuktikannya ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa membuktikannya itu yang susah. Jadi kasihan masyarakatnya bisa menerima hal-hal yang seperti ini yang tidak benar pada dasarnya. Mungkin kita tahu ada beberapa tempat di Trowulan dan di Jatirejo ini yang sudah diberi nama oleh masyarakat, tapi sebenarnya kurang tepat. Seperti contoh, disebut ada makamnya Raden Wijaya. Apakah orang Hindu punya makam? Kan tidak ada makamnya. Tapi yang terjadi ya seperti itu. Nah, ini hal-hal ini yang kita harus luruskan. Bukan menyalahkan itu, tidak. Mungkin makam dalam hal ini adalah tanda. Jadi bukan kuburan. Ya, jadi bedanya makam dan kuburan itu di situ. Kalau dia makam itu tanda. Tapi kalau dia kuburan pasti ada jasad di bawahnya. Ini yang kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat secara umum. Jadi tidak menganggap bahwa makam itu adalah kuburan atau sebaliknya. Karena kita pahami bahwa di bahasa Hindu itu tidak ada kuburan karena semua diperabukan. Jadi tidak mungkin ada kuburannya. Ya, tapi yang beredar di masyarakat kan tidak seperti itu. Jadi kita lihat banyak tempat-tempat batu-batu candi diambil terus ditaruh di tempat tertentu dan dianggap itu adalah bagian dari petilasan ini, petilasan itu. Mungkin bapak-bapak masih ingat beberapa tahun yang lalu di Lamongan ada sebuah gundukan yang tiba-tiba dijadikan tempat petilasan raja ini, raja itu, dan itu mendatangkan banyak peziarah. Tapi akhirnya masyarakat menolaknya karena masyarakat tahu bahwa itu bukan petilasan seperti yang disebut itu. Karena itu rekayasa dari sekelompok orang yang mau mendatangkan peziarah ke situ, dan akhir-akhirnya adalah celengannya semakin banyak di situ. Ini yang kita tidak harapkan terjadi. Jadi informasikanlah yang sebenarnya sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang leluhur mereka. Dari masa lampau negeri ini seperti apa, leluhurnya seperti apa. Kita sampaikan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya berdasarkan itu semua keinginan kita semua sama. Jadi harapan saya kepada masyarakat terutama pemilik lahan, mari kita cari jalan titik temu agar kegiatan ini bisa berlanjut dengan baik. Tidak mungkin kami akan merugikan Bapak Ibu pemilik lahannya. Pemerintah pasti memberi kompensasi, tetapi yang wajar. Kan itu juga kami harus bertanggungjawabkan. Kalau dia tiba-tiba nilainya tidak wajar, kami yang dipertanyakan nanti oleh auditor, kenapa bisa membayar hal sesuatu yang tidak wajar. Jadi tolong ini dipahami, mari kita saling mendukung, saling membantu, karena tujuan kita sama. Bagaimana kita mengembalikan atau menunjukkan kejayaan Majapahit pada masa lalu sebagai cikal bakal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah harapan kita. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita akan melakukan peninjauan terhadap lokasi-lokasi yang akan kita ekskavasi nanti, dan kepada Bapak Ibu pemilik lahannya mohon pengertiannya. Yang penting Bapak Ibu tidak akan dirugikan dalam hal ini, tetapi jangan juga menuntut terlalu berlebih atau di luar standar yang berlaku. Jadi ada dua cara, bisa kita sistemnya sewa, bisa dibeli. Itu terserah yang mana yang diputuskan bersama. Dan tentu ada cara-cara perhitungan yang kita harus penuhi. Saya rasa itu. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala masalah, dilindungi dari segala penyakit, dan tetap
bisa berbakti untuk negara kita, bangsa kita, terutama Majapahit ini. Mari kita majukan Majapahit, bukan menghidupkan kerajaan Majapahitnya, tapi tunjukkan kejayaan Majapahit pada masa lalu yang masih bisa kita lanjutkan kepada anak-anak kita nanti. Saya rasa itu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan mohon kerjasama kita semuanya dari semua yang terkait. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang kita rencanakan sebelumnya. Saya rasa itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.